Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemu dengan Bu Rosa ya. Kali ini Bu Rosa akan kasih sedikit petunjuk nih ya sebelum kita melaksanakan remedi untuk penilaian tengah semester ganjil yang akan dilaksanakan minggu depan ya. Ini adalah form untuk penilaian tengah semester ganjil matematika ya untuk kelas 9 ya. Dibaca dulu petunjuknya mulai nomor 1 sampai nomor 7 ya. Kalau sudah berikutnya diisi dengan data. Misalkan ya, sini saya isi dengan nama saya, kemudian misalkan kelasnya 9A dan berikutnya kemudian diisi ya sudah sesuai, berikutnya lagi. Oke. Di sini kemarin sudah saya sempat ganti saya uji coba. Jadi di sini ada jawaban-jawaban tapi ngawur. Ya, yang pertama cermati teks di bawah ini. Silahkan dibaca nanti tata surya terbagi menjadi matahari, 4 planet bagian dalam, sabuk asteroid, 4 planet bagian luar, dan di bagian terluar adalah sabuk Kuiper dan piringan tersebar. Nah, data ini saya ambil dari lamannya Wikipedia. Kemudian dari data ini saya tambahkan dengan data tabel ya. Jadi yang dari Wikipedia ini yang atas, kemudian yang bawah ini saya tambahi dengan tabelnya, jaraknya. Kemudian dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah gitu ya. Kemudian ditanyakan, berdasarkan teks di atas, bentuk bilangan berpangkat bisa digunakan untuk menuliskan jarak antara planet dengan matahari menggunakan notasi ilmiah. Hal ini merupakan salah satu manfaat eksponen dalam bidang apa? Gitu. Ya, apakah sosial, biologi, fisika, dan perbankan. Kira-kira terkait dengan planet-planet, jarak-jarak seperti ini, kira-kira dia masuknya di jawaban yang mana yang paling tepat ya? Apakah sosial, biologi, fisika, atau perbankan? Kemudian selanjutnya adalah soal nomor berikutnya. Pilihlah satu jawaban yang benar ya. Jadi dicermati tabelnya nomor 1, 2, 3 ada bentuk eksponen ini A pangkat 0, A pangkat min N, A pangkat 1. Kemudian ada lagi tabel sebelahnya yaitu A itu 1 per A pangkat N, B itu A, C adalah 1. Dari tabel di atas, pasangan bilangan berpangkat yang benar yang mana? Nah, jadi misalkan yang pertama ini, nomor 1, dia berpasangan dengan apa? Yang A, B, atau C. Silahkan kalian buka catatan ya tentang sifat-sifat bilangan eksponen. Ada A pangkat 0, A pangkat negatif 1, dan A pangkat 1. Jadi nanti dicocokkan. Misalkan 1 pasangannya dengan A, 2 dengan B, 3 dengan C. Misalkan loh ya, ini berusaha ngawur aja ya. Jadi mana pasangan-pasangan yang tepat? Buka catatannya tentang sifat-sifat bilangan eksponen atau bilangan berpangkat. Dan yang selanjutnya yaitu di sini ada bentuk. Ada nilai A itu sama dengan 2, B itu sama dengan 3, C sama dengan 1. Disuruh hitung A pangkat 3 kali C pangkat 8 dibagi B pangkat negatif 2. Berarti dimasukkan ini, A-nya diganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 8 dibagi 3 pangkat negatif 2. Ingat, kalau ada pangkat negatif, ubah dulu ke bentuk bilangan pangkat positif. Ya, buka lagi sifat bilangan berpangkat. Nanti jawabannya apakah 54, 72, 81, atau 108. Selanjutnya, nih ada soal. Jika A menyatakan bilangan pokok, ya, N menyatakan pangkat. Ini ada A, ada N, ada B, adalah hasil perpangkatan. Nah, ini jadi kalau ada 2, pangkatkan 3, hasilnya apakah 6? Ya. Kemudian 3, pangkatkan negatif 3, apakah hasilnya negatif 7? Nah, ini kan ada 4 pernyataan nih. Pernyataan nomor 1, 2, 3, 4. Ini kamu hitung satu-satu. 2 pangkat 3 berapa artinya? Ya, pakai sifat-sifat. Ini masih terkait dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi kalau 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 3 pangkat negatif 3 hasilnya berapa? Negatif 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Kemudian negatif 3 pangkatkan 3 sama dengan berapa? Ini juga bisa pakai sifat
eksponen dan juga definisi eksponen ya. Ingat jika ada A pangkat N artinya sama dengan perkalian A sebanyak N. Kalau ada 3 pangkat 2 berarti 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Selanjutnya ini ada numerasi ya. Jadi ada diagram nih ceritanya. Diagram di atas menunjukkan banyak virus COVID-19 di tubuh seorang pasien. Jadi ada pasien yang sakit kena COVID nih ceritanya. Jumlah virus diamati semenjak hari pertama berada di rumah sakit hingga ia dinyatakan sembuh. Berdasarkan diagram di atas, pasien dinyatakan sembuh pada hari yang keberapa. Jadi ini adalah fungsi eksponen. Jadi fx sama dengan 2 pangkat 10 min x. Ya, di mana x-nya menyatakan hari, kemudian ininya menyatakan banyak virus yang ada di dalam tubuh pasien atau fx-nya adalah banyak virus yang ada di dalam tubuh pasien. Jadi kalau misalkan di hari pertama dia masuk, berarti kan nanti 2 pangkat 10 min 0 dan seterusnya. Nah, ini kan melandai nih. Semakin hari berarti keadaan pasiennya dia semakin membaik nih ceritanya. Karena apa? Grafiknya dia turun. Nah, pada hari keberapa nih kira-kira bisa dinyatakan sebagai sembuh? Berarti nanti di mana dikatakan bahwa virus COVID-nya sudah nggak ada. Apakah di hari ke-11 nih? Atau 12? Atau 13? Atau 14? Nanti sekalian pilih salah satu di sini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini. Perhatikan diagram di bawah ini. Nih, ada diagram lagi ya, sama. Kasusnya sama dengan tadi, diagramnya juga sama. Yang beda pertanyaannya, ya. Berdasarkan diagram di atas, saat awal masuk ke rumah sakit banyak virus COVID-nya ada berapa? Nah, ini kan ada fungsinya nih ya. 2 pangkat 10 min X. Berarti kalau pertama kali dia ada di rumah sakit, berarti ada berapa banyak ini? Berarti X-nya berapa kalau di awal? Apakah 0, apakah 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi nanti apa namanya? Ini diganti. X-nya diganti. Ini kan fungsinya fx sama dengan 2 pangkat 10 min X nih. X itu kan menyatakan hari. Jadi ketika pasiennya itu pertama kali masuk rumah sakit berarti dianggap sebagai hari ke berapa? Apakah ke 0, ke 1, ke 2, nanti masukkan ke sini terus nanti dihitung. Setelah dihitung nanti dicari opsi mana yang benar, dan yang perlu kalian pahami juga di sini adalah banyak virusnya ini dalam juta ya. Jadi misalkan kalau ketemunya 2 saja berarti 2 juta. Kalau ketemunya 4 berarti artinya adalah 4 juta. Setelah itu kalian ubah menjadi bentuk ilmiah atau notasi ilmiah. Mana yang benar, mana yang sesuai dengan hasil hitungan kalian. Lanjut pada section berikutnya. Di sini kalian diberi 4 buah bentuk akar ya. Kemudian dari bentuk akar ini kalian kerjakan satu per satu, disederhanakan. Nah, manakah operasi akar yang benar? Maka kalian bisa gunakan operasi akar mulai dari perkalian, pembagian, dan juga plus minus ya. Jadi silahkan ini nanti dikerjakan satu persatu mana yang benar, berarti itu adalah opsi yang dipilih. Selanjutnya ini lahan milik Pak Roni berbentuk segitiga dengan ukuran seperti ini. Jadi ada gambar ya, ini gambarnya segitiga dan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Kalian disuruh menentukan luas lahannya yang berbentuk segitiga ini. Karena dia berbentuk segitiga siku-siku, maka akan berlaku teorema Pitagoras. Nah, kalau teorema Pitagoras berarti kalian bisa mencari alasnya ini. Ya, baru nanti mencari luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Dan hasilnya nanti kalian ketik hasil akhirnya saja di sini. Misalkan ketemu 200 ya, ketik 200 di sini. Selanjutnya adalah merasionalkan. Silakan dibuka lagi contoh soal merasionalkan bentuk akar ya, ada videonya juga. Kemudian nanti kalian kerjakan, ini kan merasionalkan berarti dikalikan dengan akar sekawan. Jika penyebutnya akar 3 dikurangi akar 2, maka sekawannya nanti dikali dengan akar 3 ditambah akar 2 per akar 3 ditambah dengan akar 2. Kalian sederhanakan, kemudian kalian pilih mana jawaban yang benar.
Selanjutnya, ini adalah tuliskan hasil akhir dari perhitunganmu. Jadi ini kalian rasionalkan dulu. Setelah kalian rasionalkan, maka kalian ubah nanti bentuknya seperti ini. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau sudah ketemu A, B, dan C, maka kalian hitung A ditambah B ditambah C berapa hasilnya ya. Merasionalkan masih ingat ya. Di sini 2 akar 3 min akar 10 penyebutnya. Berarti nanti pengalinya sekawannya adalah 2 akar 3 ditambah akar 10 per 2 akar 3 ditambah akar 10. Kemudian kalian kalikan menggunakan sifat distributif. Dibuka lagi materinya, biar ingat ya untuk menyelesaikan ini. Selanjutnya, nah ini LKPD yang Bu Rosa pernah kasih itu ada langkah-langkah menyelesaikan pemfaktoran. Itu bisa kalian kerjakan urutannya yang mana yang betul. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, apakah 2, 1, 4, 5, 3, ataukah 2, 1, 4, 3, 5, atau 1, 2, 4, 5, 3. Nah, mana yang betul? Kalian bisa buka catatan kalian ya untuk metode pemfaktoran bagaimana langkah-langkahnya. Selanjutnya, ini diberikan bentuk persamaan kuadrat, apakah dia bisa difaktorkan, apakah ini juga bisa difaktorkan, dan seterusnya. Apakah ini bisa difaktorkan? Karena kalau nggak bisa difaktorkan, berarti dia nanti bisa menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna maupun rumus kuadrat. Jadi kalau misalkan dia bisa difaktorkan, maka metode penyelesaian yang dianjurkan adalah menggunakan pemfaktoran. Ya. Kalian juga bisa menggunakan sifat diskriminan sih. Boleh juga cari sifat diskriminan untuk pemfaktoran. Jadi yang diskriminannya bisa ditarik akar dan hasilnya bilangan bulat, maka dia merupakan bentuk bersamaan kuadrat yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode pemfaktoran. Selanjutnya, ini gampang ya, tinggal difaktorkan saja. Kemudian kemarin masih perlu kalian ingat, kalau pemfaktoran itu, maka cara ngeceknya adalah misalkan sudah ketemu min 7 sama min 5 ya. Min 7 sama min 5, maka min 7 dimasukkan ke sini dihitung, maka ruas kiri sama ruas kanan itu harus sama. Kalau misalkan tidak sama, misalkan di sini ketemu 5, di sini 0 kan ya. Di sini sebelah kanan selalu 0, misalkan di sini ketemu 5, maka itu jawaban yang salah. Bisa dicek nanti ya. Atau yang cepat ya berarti pakai pemfaktoran. Faktornya 35, berapa yang jika dijumlah hasilnya negatif 12. Selanjutnya, diketahui sebuah bilangan bulat X hasil perkalian 3 kali bilangan bulat dikurangi 1 dengan bilangan bulat dikurangi 5 adalah 0. Bentuk persamaan kuadratnya bagaimana? Jadi ada diketahui bilangan X nih. Ada X, ya kan? Hasil perkalian 3 kali bilangan bulat dikurangi berarti 3X dikurangi 1. 3X dikurangi 1 dikalikan dengan X dikurangi 5 adalah sama dengan 0. Berarti dari situ Bu Rosa sudah sebutkan ya bentuknya. Setelah itu kalian kalikan, distributifkan, maka nanti ketemu bentuk persamaan kuadratnya. Selanjutnya, diketahui sebuah bilangan bulat X. Sama ya. Berapa sih bilangan bulat yang dimaksud itu? Jadi hasil dari bentuk yang ini nih. Kan kalian sudah ketemu nih bentuk persamaan kuadratnya yang mana. Setelah itu kalian faktorkan. Nah itu adalah jawabannya. Jadi bilangan yang dipilih adalah bilangan bulat karena tadi nanti ketika difaktorkan nanti ada ketemu dua jawaban nih. Ada yang pecahan, ada yang bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti yang nggak pakai perperan ya, yang bulat itu ya yang dipilih. Dan selanjutnya adalah jika ABC adalah komponen persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai ABC. ABC diingat, ABC di sini maksudnya adalah A dikali B dikali C dari ini. Jadi ini kalian kalikan dulu satu-satu. X kali X kali 2, min 2 kali X, min 2 kali 2. Kemudian kalian bentuk ke bentuk AX kuadrat plus BX plus C. Saya itu kan ketemu itu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kemudian kalian kalikan. Jadi ABC ketemunya berapa. Nanti dipilih di sini ya jawabannya.
Dan selanjutnya adalah jika A itu ketemunya A-nya adalah negatif 1, B-nya 3, C-nya negatif 7, sedangkan adalah komponen persamaan kuadrat, maka bentuk persamaan kuadrat gampang banget, tinggal A, B, C-nya masukkan ke sini. Nah, yang mana jawabannya? Ya itulah jawabannya nanti. Yang ini, jika ABC adalah komponen persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, diketahui persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5. Ya, berarti ini akar-akarnya dibalik ya. Jadi akar-akarnya itu 3 sama negatif 5. Berarti bentuk persamaan kuadratnya berapa? Jadi kan kalau akar-akarnya 3, jadi kan X min 3. Biar jadi min 5, berarti kan X plus 5. Jadi nanti X min 3 dikalikan X plus 5, kalian kalikan, kemudian kalian ubah bentuknya ke sini, ke AX kuadrat plus BX plus C, maka ketemu nilai A, B, dan C berapa, kemudian kalian jumlah tuh A berapa, A ditambah B ditambah dengan C. Nah, ini ada deh di LKPD-nya Bu Rosa, cuma angkanya nanti diganti kayaknya ya. Coba dicari. Ini ada kok informasinya. Cuma ini soalnya diganti, ya. Masih lanjutannya ini, nah yang dicari adalah luas alasnya. Oke? Oke anak-anak, Bu Rosa sudah kasih petunjuknya ya. Semoga nanti ketika remedial ini cukup membantu kalian untuk bisa menyelesaikan remedi kalian jadi hasilnya maksimal ya. Untuk nilai yang akan saya setorkan di nilai rapat PTS itu yang nilai asli. Nanti kalau remedi akan saya masukkan di rapat akhir. Jadi besok kalau misalkan sudah remedi, jangan lupa dapat nilai berapa ya. Nanti akan saya ambil nilai yang terbaik. Maksimal remedinya 3 kali ya anak-anak. Lebih dari 3 kali. Misalkan kamu ngerjakan 4 kali nih, maka remedial yang keempat tidak akan saya ambil walaupun nilainya 100 misalkan. Yang saya ambil adalah maksimal adalah nilai tertinggi tapi maksimal pengerjaan remedinya cuma 3 kali. Nggak bisa lebih dari 3 kali, oke? Tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Bu Rosa akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.